Oke, baik ya. Jadi hambatan seri, oke, ditambahkan nak 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Oke, nah jadi ini rangkaiannya seri alias tidak bercabang. Oke, jadi tinggal kamu jumlahkan aja total hambatannya. Yuk lanjut berikutnya. Yang B, berapakah besar arus pada rangkaian? Berarti kalau mencari Bu, arus, jadi hambatan pengganti itu ya total, Bu. betul, hambatan pengganti itu sama saja dengan R total. Betul. Oke. Lanjut ya, yang B, yang ditanya adalah arus pada rangkaian. Kalau arus pada rangkaian itu juga disebut dengan I total. Ya. Arus pada rangkaian juga disebut dengan I total. Oke, bagaimana mencari I total? Ya, berarti kembali lagi ke hukum Ohm. Ya, gimana hukum Ohm? Bunyi hukum Ohm? I arus sama dengan V bagi R. V V bagi V bagi R. Oh ya, V bagi R, betul. Jadi pakai hukum Ohm yang segitiga ini ya. Segitiga V I R, VIR. Jadi kalau mencari I adalah V per R. Dan berarti ditulis I, kalau arus pada rangkaian itu adalah I total. Berarti I total sama dengan V total dibagi R total. Jadi semuanya total. Oke, V-nya berapa volt, Nak? 9 ya, 9 volt. Perhatikan dulu ya yang lain biar nanti bisa 9 volt. Dibagi R totalnya adalah 9 ohm. Berarti jawabannya 1 ampere. Iya. Ya, silakan langsung dicatat. Sekarang yang C. Berapakah beda potensial pada ujung hambatan R1, R2, dan R3? Yang ditanya adalah beda potensial itu nama lainnya adalah tegangan. Jadi yang ditanya adalah tegangan yang lewatin R1, R2, dan R3. Jadi masing-masing. Yuk, gimana caranya mencari V? Jadi yang ditanya nih, ini V yang pertama yang lewatin R1, V yang lewatin R2, dan V yang lewatin V3. Bu. Ya. Tadi Bu kata lain beda potensial itu apa Bu? Tegangan. Beda potensial atau tegangan. Ya, jadi ada yang menyebutkan tegangan atau beda potensial itu sama. Yuk, gimana mencari V? V sama dengan I kali R. Ya, V sama dengan I kali R. Betul. Berarti kalau mencari V1 ya berarti I kali R1. Kenapa I saja, Bu? Karena rangkaian seri arus di mana-mana sama kan? Berarti arusnya ya sama dengan arus total, tidak ada percabangan. Ya, kan kalau seri tidak ada percabangan. Jadi arusnya muter aja satu lingkaran seperti satu siklus. Nah, berarti arusnya itu ya arus I itu tadi, I total tadi. I kali R1. Kita masukkan ya 1 ampere dikali R1-nya 2 ohm sama dengan 2 volt. Oke. Kemudian mencari V2 sama I kali R2. Ya, I-nya tadi 1 ampere dikali R2-nya 3 ohm sama dengan 3 volt. Mencari V3 sama juga I kali R3 yang dilewatin gitu loh. R-nya R berapa? R3. Berarti 1 kali 4 ohm sama dengan 4 volt. Nah, untuk mendeteksinya atau untuk mengujinya, kamu jumlahkan, Nak.
Jumlahkan coba. 2 tambah 3 tambah 4, 9 volt. Artinya sama dengan sumbernya. Ya, sumbernya totalnya 9 volt. Jadi ketika walaupun berbeda-beda, tapi ketika dijumlahkan adalah sama dengan sumbernya. Ya, seperti itu ya, nomor 2. Yuk yang mau bertanya, kalau nggak ada bertanya berarti lanjut nomor 3. Biasanya kalau pakai tulisan sendiri, dari Bu saya mau SS ya boleh sih, nggak masalah. Biasanya nih kalau pakai tulisan sendiri itu biasa lebih paham loh. Kita balik kalau ada pertanyaan ke nomor 3 berarti Bu ya. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Oke, seri apa paralel? Paralel. Iya, oke. Kalau kamu udah bisa nentukan, oh ini paralel. Nah, itu lebih mudah. Jadi kamu tulis paralel berarti berarti seper R totalnya. Oh ini kamu udah tahu nih paralel. Kalau paralel kan dijumlahkan tapi dia bentuknya pecahan ya. Seper R total sama dengan 1/3 tambah 1/6 tambah 1/4. Yuk mencari KPK-nya. Berapa nih? 364 KPK-nya? 12. Iya, dilipat-lipat ya. 3, 6, 9, 12. 6, 12, 4, 8, 12. Nah ini KPK-nya nih, 12. Oke. Berarti ini per 12, per 12, per 12. Mana ada yang bertanya, Bu saya bingung Bu, cara cari atasnya. Ya tinggal dibagi nak, 12 bagi 3. Jadi dibagi dengan penyebutnya. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 4, 3. Nah itu untuk mencari atasnya. Gitu ya. Kalau sudah berarti seper R total itu adalah 4 tambah 2 tambah 3 adalah berapa nih? 6, 9 ya. 9/12. Itu bukan hasil akhir. Tapi perlu dibalik dulu. 12/9 atau diperkecil dibagi 3, 4/3. Oke. Kalau sudah sama caranya, yang ditanya adalah arus total. Arus total ya seperti tadi, mencari I. I adalah V bagi R. Yuk hitung, coba hitung masing-masing dapatnya berapa? V bagi R. Yuk belajar menghitung coba sendiri. 9 Bu. 9. Wah cepet ya. Kita buktikan apakah 9, Jaki, Kevin. Voltnya ini V-nya 12. Berarti 12 dibagi 4/3 sama dengan 12. Dibalik ya. Dikali 3/4. Ini coret-coret, ini 3. Ya betul, 9 ampere. Betul, 9 ampere. Sekarang yang C. Yang C ke bawah tuh soalnya. Berapakah arus pada tiap cabang? Jadi arus pada tiap cabang itu maksudnya yang lewatin 3 ohm, 6 ohm, 4 ohm gitu loh. Yang lewatin tiap cabang. Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan ya. Ini pertanyaannya. Nah, C-nya Ibu di sini aja ya biar kebaca. Sama nak. Jadi walaupun Bu bedanya arus total sama arus yang mengalir tiap cabang apa? Kalau namanya arus total ya berarti pakai V total bagi R total. V total itu yang mana sih Bu? Yang sumbernya ini loh. Nah, sumber itu namanya V total. V sumber. R total yang mana sih Bu? R total yang tadi, yang R pengganti tadi, yang tadi kamu dapat. Nah, itu mencari yang B. Tapi kalau mencari yang C, arus pada tiap hambatan. Oke, berarti yang ditanya adalah I1. I1 itu yang lewatin ini, I2 itu yang lewatin ini, I3 itu yang lewatin ini. Nah, ya I1 ngelewatinnya berapa ohm itu I1?
Nggak kelihatan di Ibu? Oh, 3 ohm ya. Jadi kalau yang ditanya I1 berarti V dibagi R1. Kalau yang ngelewatin I2 berarti V bagi R2. Kalau ngelewatin I3 ya berarti V bagi R3. Nah, itu namanya tiap cabang. Oke ya. Coba kita hitung bareng dulu aja. V-nya ini Bu, voltnya Bu, 12 volt. Oke, masukkan ya. 12 volt dibagi R1-nya 3 ohm. 3 ohm berarti ini jawabannya 4 ampere. Oke. Oh, ini 4 Bu, 4 ampere. I2 berarti 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Oh, ini 2 ampere Bu, 2 ampere. Yang ini berarti 12 bagi 4, 3 ampere. Oh, ini 3 ampere. Gitu. Bu, kok beda-beda? Iya, karena kan bercabang. Ingat ya, waktu itu kita pernah belajar waktu merangkai pakai pet Corolado, masih ingat ya? Kok nyalanya beda-beda ya Bu, padahal satu baterai. Nah, karena hambatannya berbeda. Nyala terangnya juga pasti berbeda. Ketika hambatan berbeda, arus juga berbeda, kan gitu prinsipnya. Ya, namun ketika kamu jumlahkan seperti tadi, ketika dijumlahkan 4 tambah 2 tambah 3, 9 ampere. Ternyata sama dengan I totalnya, yaitu 9 ampere yang tadi kamu dapat di B. Di B dapatnya I totalnya 9 ampere dong kan. Ketika I1 tambah I2 tambah I3 itu totalnya juga harus 9 ampere. Itu. Bu, berarti yang B itu I total. Yang B I total, betul. Yang B itu sebetulnya I total, pakainya V total, pakainya juga R total, betul. Yang B itu sebetulnya yang ditanya arus total. Nih, arus total, I gitu. Biasanya kalau arus total itu dilambangkan I saja. Tapi kalau arus percabangan biasa tulisnya I1, I2, I3 gitu. Betul, jadi yang B itu I total. Ya, Kevin. Berarti kalau misalnya yang yang seri, berarti sama juga caranya kayak paralel. Harus apa-apa? Ini buat yang I total terus sama yang beda yang beda tegangannya itu. Kalau seri I-nya kan di mana-mana sama. Kalau seri. Ya, kalau seri I-nya nggak usah dicari. Kenapa tadi yang seri yang ditanya adalah V-nya Bu? Ya, karena pada rangkaian seri arusnya kan tidak bercabang. Kalau tidak bercabang maka arusnya sama. Jadi I maksudnya gini, I yang lewatin R2, I yang lewatin R3, I yang lewatin R4 itu sama. Sama. Yaitu sama dengan I total 1 ampere. Yang berbeda adalah tegangannya. Jadi pada rangkaian seri yang berbeda ada tegangannya. Maka tadi kita cari V-nya kan, V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa. Oh, berarti kalau misalnya seri itu kita nyari V-nya. Kalau paralel kita nyari I-nya. Biasanya begitu yang ditanya. Kalau pada rangkaian seri yang ditanya I1, I2, I3 berarti dia sama dengan I total kan? Oh, jadi kalau ditanya I-nya berarti udah misalnya ini kan jawabnya 1 ampere semua gitu, Bu. Iya, kalau pada rangkaian seri berapa arus yang mengalir pada R1 misalnya gitu. Ya kan dia sama dengan I total 1. Nah, jadi konsepnya juga dipahami. Oh, kalau pada rangkaian seri tidak ada percabangan. Maka arusnya sama semua alias sama dengan I totalnya. Gitu. Iya. Jadi kebalikannya dengan rangkaian. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nomor 2, nomor 3 udah. Nah, sekarang yang nomor 4. Yuk, nomor 4 yuk.
Rangkaian apa itu, Nak? Seri, paralel, atau malah campuran? Coba deteksi dulu pelan-pelan. Seri doang, paralel doang, atau campuran? Campuran. Iya, campuran ya. Taunya dari mana? Kok Kevin bisa bilang campuran? Coba aku tanya, Kevin. Ada percabangan yang di awal, terus yang di atas itu ada yang ada dua yang kayak digabung gitu, Bu. Jadi kalau misalnya itu diputus di yang di sebelum 8, yang 16 juga ikutan mati. Oh iya betul. Ya, jadi kalau ini ibaratkan lampu ya, ini lampu, misalnya ini lampu benar tadi Kevin sampaikan. Jadi kalau yang ini diputus, berarti yang ini mati juga. Tapi yang ini tetap hidup, Ya, karena ini paralel, yang bawah paralel. Sedangkan yang 16 dan 8 itu adalah seri. Oke, benar. Berarti yang kamu bisa kerjakan pertama adalah yang seri dulu ya. Ya, yang paling mudah adalah kamu serikan dulu 16 dan 8. Yuk kita kasih tanda panah ke sini. Yang A yang ditanya adalah hambatan total. Ya, betul. Berarti rangkaian seri dulu, serikan 16 dan 8 adalah 24 ohm. Rangkaiannya berubah jadi seperti ini. Atas, bawah. Nah, ini 24, ini 6. Ya, ini tetap ya seperti ini. Ya. Rangkaiannya berubah jadi atas bawah. Nah, pertanyaan berikutnya belum selesai ya. 24 dan 6 itu namanya paralel. Berarti 1/R total diparalelkan 1/24 ditambah 1/6. KPK-nya berapa nih? Mau ambil KPK yang berapa? 24. 24, oke ya. 24. Oke. 24 nih kalau ada yang bertanya ini dibagi ke sini 24 hasilnya 1. Ini bagi ke sini 24 bagi 6 hasilnya 4 gitu. Jadi hasilnya 1/R total adalah 5/24. Belum selesai ya, dibalik. R total adalah 24/5. Bu, saya mau bikin koma, boleh nggak? Boleh. Kalau bikin koma berarti 24 bagi 5. 4 kali 5 20 kurangin. Oke, 4 kasih koma, kasih 0, 8 40 habis. Jadi 4,8 ohm. Oke. Kalau nggak dibuat desimal boleh ya, boleh, nggak masalah. Kalau mau dibuat desimal silahkan. Tapi biasanya ya ini soal US atau soal itu biasanya bentuknya desimal ya. Jarang sekali pecahan kecuali kalau esai itu boleh. Karena dibagi juga cepet habis gitu, nggak yang panjang. Oke ya, nomor 1 aku sudah. Yang B sekarang. Yang B pertanyaannya. Berapakah tegangan pada rangkaian? Oh, kalau dari tadi yang ditanya adalah arus total. Kalau ini yang ditanya adalah tegangan. Ini loh yang ditanya. V-nya ini berapa? Yuk, masukkan rumus. V sama dengan hukum Ohm. I kali R. Ya, udah nggak asing ya sama si hukum Ohm. I kali R. Ya udah masukin aja. I-nya adalah 2. Di soal nih 2 ampere. 2 ampere dikali 4,8 ohm 9,6 volt. Oke. Arus total, ini pertanyaannya kurang pas, bukan arus total. Arus yang mengalir maksud dia. Ibu, oke. Arus yang mengalir pada I1 dan I2. Nah, itu udah ada keterangan tuh, I1 yang atas, I2 yang bawah. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ibu kasih 20 poin. 20 poin pertama. Ucap nama dulu baru sebutkan. Jangan sebutkan dulu baru. Ya, ucap nama dulu. Saya Bu. I1 sekian, I2 sekian. Bu, saya Bu, Jaki Bu. Oke, Jaki berapa I1-nya Jak? 0,4. 0,4.
0,4. I2-nya 1,6 Bu. 1,6. Oke, kita buktikan ya kalau benar berarti 20 poin untuk Zaki. Kita buktikan. Jaki, ya mencari I adalah V bagi R. Tadi kan sudah disampaikan ya. V bagi R. Ibu hapus dulu, tapi Ibu ingat jawaban Jaki 0,4 dan 1,6. Kita buktikan. I adalah V bagi R kan gitu. Nah R yang dilewati tinggal dilihat. V-nya kan udah dapat 9,6 volt ya kan gitu. R-nya, nah kamu lihat di sini yang dilewati oleh I1 itu berapa ohm Jak? Yang dilewati I1 berapa ohm? 24. Pintar. Jadi yang dilewatin bukan 16 atau 8 tapi totalnya 24. Betul. Jadi ini dibagi hasilnya 0,4 ampere. Yang ini V bagi R. Ini bulang R1, R2 gitu ya. Yang ini 9,6 volt bagi, nah yang dilewatin adalah 6. 1,6 ampere. Ya betul. Jadi jawaban Zaki betul. Oke, 20 poin untuk Zaki. Ini bisa dipakai, ditambahkan di ulangan nanti, Jak. Misalnya Zaki ulangannya dapat 80, tambah 20 poin jadi 100. Nanti Bu berikan kesempatan juga lagi yang lain untuk poin berikutnya. Yuk, ada yang bertanya? Kalau nggak ada, nomor terakhir nomor 5. Farel Saputra Solari nggak kelihatan. Oh Bu, berarti apa kalau mau nyari I-nya itu I1 gitu, yang seri, misalkan yang seri udah di jumlah ya Bu? Betul. Jadi kalau mau cari I1, Davin, kamu lihat yang dilewatin I1 itu. Nah, yang dilewatin I1 itu berapa ohmnya, hambatannya. Gitu. Jadi kalau yang dilihat tanda panahnya aja, oh I1 itu ngelewatin 16 sama 8. Nah, berarti arus yang lewatin 16 ohm dan arus yang melewatin 8 ohm itu besarnya sama. Karena 16 tadi yang disampaikan di awal, Kevin tadi bertanya juga, Bu berarti kalau pada rangkaian seri arusnya itu sama Bu? Ya, pada rangkaian seri arusnya sama. Nah 16 sama 8 kan seri tuh, berarti arusnya sama, yaitu sebesar 0,4 gitu. Nah kemudian kalau I2 yang dilewatin berapa? 6. Nah ya udah berarti 6 aja, berarti dibagi 6, 9,6 dibagi 6, 1,6. Sebetulnya buat ngeceknya gimana Bu? Saya mau ngecek bener apa salah sih jawaban saya. Kamu jumlahkan lagi nak arus percabangan. Percabangan kan 0,4 ditambah 1,6 hasilnya 2. Sesuai kan dengan I total. I totalnya kan 2 ampere kan. Nah berarti sebenarnya ini pelajari di hukum Kirchhoff. Bahwa besar arus yang masuk sama dengan besar arus yang keluar. Yang masuk kan masuk 2 kan, 2 pecah ke sini pecahnya 0,4, ke bawah pecahnya 1,6. Jadi ketika dijumlahkan juga hasilnya sama. Gitu ya maksudnya ya, Davin. Gimana, bisa dipahami Pin? Dav? Bisa Bu. Oke ya, baik begitu. Gak ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke nomor 5. Ya. Insya Allah nomor 5 juga mudah. Ya, kita coba belajar beberapa rangkaian deh. Oke, nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, yuk. Ini Ibu kasih, silahkan yang mau mencoba jawab, tapi Ibu kasih petunjuknya dulu. Masing-masing Ibu kasih 20 poin pertama seperti tadi, kalau betul 20. Ya, petunjuknya dulu ya. Sebut nama seperti Jaki tadi ya.
Jadi yang pertama yang ditanya adalah berapakah hambatan totalnya? Oke. Hambatan total itu adalah ya hambatan pengganti. Mungkin kamu udah mulai familiar dengan soal begini. Apa dulu yang harus dikerjakan, gitu kan? Nah, coba kamu coba dulu lah, intinya coba dulu. Coba dulu, Bu, saya udah dapat, Bu, hambatan totalnya. Oke, berapa? Sebutkan, nama sebutkan. Kemudian yang kedua adalah berapa arus. Ya, kalau arus berarti mudah juga. Dengan persamaan hukum Ohm yang tadi. I sama dengan V bagi R. Kemudian yang ketiga, beda potensial VBC. Oke, berarti kalau VBC, ini pakai rumus V per R. Oke. Kalau yang C itu begini yang ditanya. V dari sini ke sini, ini namanya V B ke C ya. Harus kamu pahami yang dilewatin berapa. Kemudian V dari C ke D. Oke. Nah, itu maksud pertanyaan soal yang C. Tadi udah sampaikan ya, mencari V bagaimana. Baik, silakan yang mencoba nomor A. Yang udah dapat. Bu, saya R total, Bu. Oh, Paduka sudah dapat. Berapa R totalnya, Paduka? 7,5, Bu. 7,5. 7,5. Udah Paduka ngerjain yang mana dulu? Yang atas bawah dulu, Bu. Atas bawah dapatnya berapa? 0,5. 0,5. Lupa dibalik ya? Iya, Bu, saya lupa dibalik. Balik dulu coba. Kasih kesempatan coba. Bu Kevin, Bu, R total. Antar dulu Paduka kalau mau memperbaiki boleh. 9, Bu. 9. Oke, kunci ya, R totalnya 9. Oke, kita coba cari dulu yang A, apakah 9? Kita buktikan. Ya, Paduka. Oke, yang B, ada yang udah dapet? Yang B, siapa yang B? Berapa Hardian, toh? Hardian, Hardian. Berapa Hardian? 2, oke, 2 ampere. Kita akan coba nanti buktikan Hardian. Terakhir yang C, siapa yang mau mencoba? Yang C yang ditanya adalah VBC dan VCD. V, B ke C. Ya. V tadi adalah I kali R ya. Nah, I kali R. Oke. I-nya berarti harus dapat I-nya dulu. I-nya totalnya berapa dikali dengan R yang dia lewati. B ke C itu yang dilewati berapa ohm sih B ke C? Yang dilewati B ke C itu berapa ohm sih? Ayo. Oke, kita coba dulu yang A deh. Kalau yang C belum. Nanti di perjalanan siapa tahu ada yang Bu, saya yang C. Oke. Kita akan cek dulu pertama ya, Paduka tadi jawab 9 ohm. Ya, tadi Paduka adalah menjumlahkan dulu yang ini. Oke, memparalelkan dulu supaya dia jadi satu dulu. Oke. Berarti kita cari dulu 1/R paralel RT sama dengan 1/3 tambah 1/6. Gitu kan? Oh ya Bu, KPK-nya 6 Bu. Oke, udah ya 6. Jangan lupa kalau udah tahu 6, ada yang bingung Bu, KPK-nya 6 dari mana? Ini dilipat-lipat 36. Oh, udah dapet langsung 6. Itu loh KPK-nya. Oke ya, ini 6 dibagi 3 2, 6 dibagi 6 1. Jadi hasilnya di 1/RT sama dengan 3/6. Nah, tadi Paduka di awal kurang teliti ya Paduka. Buat pembelajaran berikutnya, jadi sayang sekali kalau nggak teliti. Tadi padahal udah mau jawabnya bener, tapi nggak apa-apa, udah dibener nama dia. Oke, 6 bagi 3 2. Nah, jadi rangkaiannya berubah seperti ini nih. Nah,
3 ohm, ini 2 ohm, ini 4 ohm. Nah, berubah seperti ini rangkaiannya. Ya. 3, 2, 4. Nah, kalau udah begini, ini udah R total nih, udah seri nih. Tinggal ditotalin aja, 3 tambah 2 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Oke, berarti Paduka betul jawabannya. Teman-teman yang lain apakah sama? Dapat 9 ohm juga? Dapat ya? Revansyah, Raki? Raki ngitung nggak Raki? Ya Bu. Ngitung nggak nak yang nomor 5A? Ya. Oke, baiklah. Nomor 9, 5, yang 5 yang A 9 ohm. Sekarang yang B. Berapakah kuat arus pada rangkaian? Oke, tadi Ibu sampaikan I sama dengan V per R. Kan gitu ya. V-nya adalah 18 volt. R-nya adalah 9 ohm, berarti hasilnya 2 ampere. Ya, Ardian Aksan juga betul, 2 ampere. Oke. Sekarang yang C. Nah, Ibu tawarkan yuk, yang C ada yang mau coba? VBC dan VCD. Masa nggak berani? Ini mudah sekali. Tinggal deteksi I kali R kan gitu. Yang perempuan mana nih? Belum ada yang nyoba perempuan? Keira Bu. Oh, Keira. Yuk, Keira dapetnya berapa, Kei? VBC-nya 4 volt, VCD-nya 8 volt. Oke, VBC-nya 4 volt, VCD-nya 8. Ini ya, Fir? Keira kok, Fir? Iya Bu. Oh, kita buktikan jawaban Keira. Yuk. VBC, V adalah I kali R kan gitu. I kali R kan gitu. I-nya berapa, Bu? I-nya kan udah dapet tadi 2 ampere. 2 ampere. R-nya berapa? R-nya berapa, Fir, yang BC? Yang B ke C? Keira. Apa Bu? R-nya berapa yang dilewatin B ke C? 2. 2, pintar. Karena dia kan paralel ya, 3 sama 6 kan 1/3 tambah 1/6 tadi hasilnya 2, berarti 2 ohm. Hasilnya 4 volt. Iya betul. Nah I-nya lagi 2 ampere kali, nah yang dilewatin C ke D 4, berarti dikali 4. Hasilnya 8 volt. Oke, udah bener. Ya, jawaban Keira juga benar. Keira. Udah Ibu tandain ya, Keira. Nah, dari soal-soal ini Ibu rasa 4 contoh soal pembahasan cukup. Ya. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan, kita akan coba latihan ulangan. Yuk, kita akan lanjut ke yang tadi Ibu sampaikan GGL. Nah, oke. Langsung aja kita akan coba kerjakan yang nomor 1 aja. Karena pada prinsipnya sama. Cuman Ibu mau kasih tahu bedanya di mana, Bu, sama soal yang tadi kita sudah kerjakan di atas tadi. Oke. Yuk kita lihat nomor 1. Dibuka lagi nah ke bawah halaman 38 yang nomor 1. Ya. Coba deh. Dengan soal yang tadi, kalau kamu teliti, kalau kamu lihat dengan rangkaian-rangkaian tadi yang kita kerjakan di atas, apa ya bedanya dengan rangkaian yang nomor 1 ini? Kok nggak bisa? Coba, apa sih yang kamu bisa bedakan? Ininya Bu, apa namanya?
R-nya itu cuma satu kan, yang lain ada 2 atau paralel kan, ada cabangnya. Oh, R ininya cuma 1. Oh, oke. Iya, Bu. Ada lagi nggak, Kevin, selain itu atau yang lain boleh? R kecil, Bu. Nah, ada R kecilnya. Iya, betul. Kalau kamu lihat lagi betul tadi siapa? Amelia ya? Iya, Bu. Oke, ya Amelia. R kecil itu apa sih, Amelia? Mungkin Amelia? Apa tuh R kecil? Gak tahu, Bu. Oh, baik, kita Ibu jelasin dulu sedikit ya. Jadi di sini Nak, sebetulnya pada prinsipnya itu sama dengan yang tadi kita kerjakan. Jadi kalau Kevin bilang R-nya cuma 1, Bu, R yang besar ya. Itu yang contoh paling sederhana sebetulnya ya, Kevin. Pada nanti soalnya itu ada seperti ini yang tadi, ada tuh seperti tadi ya kan. Ada R-nya ada beberapa gitu. Nah, yang paling membedakan di sini ya adalah ada R kecilnya gitu tadi ya. Ada R kecilnya, Bu. Ada R kecil itu apa? R ya R hambatan, nggak berubah. Tapi hambatan yang ada di dalam baterai. Nah, hambatan yang ada di dalam baterai. Terus, Bu, kok di sini ada pertanyaan, ada simbol lagi yang membedakan. Kok ada selain R kecil ada E ya, Bu? Tapi kok satuannya volt? Bedanya apa? Gitu. Baik, Ibu bedakan sedikit di sini. Sebetulnya di atas sudah dijelaskan pada gambar yang ini nih. Nah, yang ini ya. Ya, yang ini lihat Ibu bedakan sederhananya seperti ini. Oke, sudah. Nah, bedanya adalah di sini ada istilah tegangan jepit dan ada istilah GGL. Nih lihat ya, ada istilah V, satuannya sama-sama volt, satuannya volt. Cuma kok beda simbol ya, Bu ya, gitu kan? Yang satu E, tapi satuannya volt. Yang satu V, satuannya volt. Yang lain sama, Bu, R, ada arus, gitu kan? Kok sini nggak ada arus ya, Bu? Oke. Baik, langsung aja Ibu kasih tahu. Bedanya adalah kalau GGL itu ibaratkan kamu beli beli baterai di supermarket. Baterainya itu mau dihubungkan ke baterai ke lampu, berarti kan butuh kabel. Nah, yang GGL-nya itu kalau kamu lihat di sini udah kepake belum baterainya? Pada gambar yang sebelah kiri, udah kepake belum baterainya? Kalau kamu lihat. Nah, itu namanya GGL. Jadi baterainya sumber tegangannya belum terpakai. Kalau bahasa fisikanya belum terhubung arus listrik. Ya gimana ada arus orang belum dihubungin kan gitu. Nah, jadi belum ada arus listrik. Sedangkan tegangan jepit yang tadi kita hitung itu adalah tegangan yang sudah terhubung atau alias sudah ada arus listriknya. Itu sebenarnya bedanya. Jadi kalau GGL itu yang belum terhubung dengan arus atau belum dipakai gitu. Sedangkan tegangan jepit yang sudah dipakai. Oke ya itu. Nah, kemudian bedanya lagi, Ibu langsung ke soal. Rumusnya beda dong, Bu. Enggak, rumusnya sama. Pakai hukum Ohm. Tetap pakai hukum Ohm, I sama dengan V ber R ya. Jadi jangan mempersulit diri gitu ya dengan menghafal banyak rumus itu kalau Ibu nggak suka gitu ya. Mendingan kamu ingat satu ini tapi kamu paham maksudnya gitu. Bahwa I itu arus, V itu tegangan, R itu hambatan. Udah cukup ingat gitu. Loh, Bu, kalau soal ini gimana, Bu? Oke. Bedanya di mana? Kalau pada hukum Ohm itu kan I sama dengan V bagi R. Lah kalau hubungannya dengan soal yang ini, I-nya adalah ganti simbol aja. Simbolnya bukan pakai V tapi pakai GGL per R, Bu, tetap pakai R. Karena dia hambatan dalamnya dihitung, maka ditambah dengan R kecil. Udah simple itu aja.
pada dasarnya V bagi R pada dasarnya gitu. Jadi rumus ini ada itu asal mulanya dari V bagi R. Ya, Ibu ulang. V voltasenya diganti simbol dengan GGL. Kan sama-sama tegangan. Tadi udah jelasin ya. GGL itu tegangan belum terpakai, kalau V itu tegangan udah terpakai. Alias tegangan jepit. Kemudian R besar per R besar dibagi karena dia ada R kecil, ada R dalam. R kecil itu R yang ada di dalam baterai gitu. R kecil itu adalah hambatan dalam baterai. Gitu. Dalam baterai. Itu dihitung. Nah, udah gitu. Nah, kalau mengerjakan nomor 1 gimana Bu? A sama dengan ya sudah I, tadi kan V per R. Nah, kamu tulis dulu seperti ini. Oh, itu ada GGL Bu, berarti GGL, R besar, R kecil. Udah gitu. Kita masukin aja angkanya. E-nya adalah 12 volt per R besarnya adalah 8,5, R kecilnya 0,5. Jadi 12 dibagi 9 sama dengan 4/3 ampere. Udah dapet gitu. Dulu. Dua. Sebentar. Ya. Udah kayak itu simpelnya. Kemudian yang B yang ditanya adalah tegangan jepit. Tegangan jepit itu adalah tegangan yang sudah terpakai. Ya, kita mau cari berapa ya tegangannya yang terpakainya. Caranya gampang, kamu cari V, lihat ya, V sama dengan I kali R, gini aja. Tetap pakai itu. V sama dengan I kali R. V-nya berapa? I-nya berapa? Tadi kamu dapat 4/3. Kalau mau dibuat desimal juga boleh. Kalau mau dibuat desimal 4/3 itu berapa sih nak? Ada yang tahu nggak 4/3 itu? 4 bagi 3. 4 bagi 3, Bu. 1,33. Oke, kita ambil 1,3 aja ya. Yang mudah aja, 1,3 kali R. R-nya itu R besar aja, tanpa R kecil. R besar aja adalah 8,5. Yuk bantu hitung nak, 1,3 kali 8,5. 11,3. Oke, 11,3. 11,3 volt. Nah, dari sini kamu pasti bisa tahu berapa sih selisihnya. Awalnya pas belum dipakai 12 volt kan? Bu, salah Bu. Oh ya, berapa berarti? 11,05. Oke ya, berarti delta V-nya adalah, berarti selisihnya delta V itu nak 11,05 Bu, ganti Bu, bukan 11,3. Oh, ya. Oke. 11,05. Berarti selisihnya GGL dikurangin V. GGL itu yang sebelum dipakai 12 dikurangin 11,05. Berarti yang terpakai Bu, itu ada delta V itu apaan Bu? ya itu yang yang terpakainya. Oh, oke. Nah, yang terpakai. Berapa yang terpakai jadinya nih? 12 dikurang 11,05 berapa? .95. 0,95 volt. Nah, itulah kalau ditanya berapa ya tegangan yang terpakai adalah 0,95. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai ya nak. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Ya, saya Bu Mei. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak cerdas.